Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, saya berceramah ya. Oke, nah pastinya juga halo semuanya untuk para penonton UB Podcast. Nah, dan pastinya juga ini spesial sekali untuk hari ini di UB Podcast kita sudah ada Ibu Andika, Fauziah Andika, SKM MKes. Nah, selamat siang ya, kita siang ya. Selamat siang Pak Iya, Armia. alhamdulillah sehat ya, Dika ya. Alhamdulillah Masya Pak. Allah. Masya Allah. Oke, nah pasti juga ini untuk hari ini pasti juga spesial sekali. Nah jadi kita nanti akan ngobrol-ngobrol sama Dika ya, yang Iya, pasti juga ini yang sekarang ini menjabat sebagai ketua program studi untuk bukan fakultas ya? program studi S1 Kesehatan Masyarakat. Iya, Heeh, nah itu dia program S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat. Nah dan iya, tentunya juga pasti kita lebih mengenal secara mendetail lagi ya, pastinya juga profil Budikanya, terus juga profil prodinya, dan apa sekarang nih yang berkembang dalam ilmu kesehatan masyarakat, tentunya juga di masyarakat luas ya, kayak. iya. Oke, nah mungkin say hi dulu nih sama pemirsa di rumah, perkenalan singkat supaya juga lebih tahu gitu ya. Hmm. Oke, hai. Perkenalkan nama saya Fauzia Andika SKM MKes. Kebetulan saya masih dipercayakan di Ketua Program Studi Mhm. S1 Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan. Saya di sini sudah menjabat di prodi hampir 3 tahun, Wow, tapi masya Allah. saya sudah lumayan lama nih Pak Armia di Hmm. Ubudia, sejak tahun 2013. Wow, berarti kalau Iya, sekarang 2024 hampir 11 tahun. hampir 11 tahun ya? Iya. Wow, Masya Allah luar biasa. Jadi, dulu saya di Ubudiah itu sebelum dari universitas, dulu kita di sekolah tinggi. Mhm, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan dan mhm, kebetulan saya di situ sebagai staf. oke. Nah, Oh kemudian iya. alhamdulillah dipercayakan oleh Bu Rektor, dibeasiswakan kuliah S2 Mhm, waktu itu. mhm. Nah, sekarang sudah menjadi dosen dan alhamdulillah juga dipercayakan jadi ketua program studi. Oke, nah ini salah satu dosen senior tidak hanya di UI ya, tapi juga di program studi, ilmu kesehatan masyarakat. Nah berarti, Bu Dika nih dari awal terbentuknya program studi ini udah ada ya, udah tahu Eee udah ya pasti dong ya? Iya, iya, Mhm. iya. Karena gini sebenarnya program studi kesehatan masyarakat ini dia Mhm. memang salah satu program studi yang paling tua Pak Armia. Oke, Nah, ya benar dulu benar benar. dia program studi ini dulu kan di Stikes nih, Ya Stikes benar. ada kebidanan sama kesehatan masyarakat. Oke. Kemudian gabunglah nih, ada 14 program studi kita dulu Mhm. kan. Jadi, masuklah ke Ubudia, universitas digabungkan, jadi Universitas Ubudia Indonesia Iya gitu. benar. Nah jadi seperti Dika sampaikan tadi ya kalau Mhm, misalnya mungkin ya para pemirsa yang udah tahu atau juga mungkin yang, belum tahu, nah pasti juga ini kalau Universitas Budi Indonesia ini berangkat dari 2 sekolah tinggi ya, iya. kayak dari STIKES dan Dan juga STMIK, STIKOL, heeh, STIMIK STMIK, STIMIK ya. heeh, Nah STMIK itu dulu. lebih kepada manajemen informatika. Iya benar. Wah berarti ternyata, apa namanya, karena juga mungkin kalau masyarakat Aceh atau juga para penonton yang mengenal kalau di Ubudiah ini mungkin salah satu yang menonjol tuh atau juga yang unggul itu, prodi-prodi di Di bawah Fakultas kesehatan. Kesehatan ya. Iya benar. Nah, Jadi oke. memang kalau di Aceh nih ya Pak Mhm, Armi bener. ya, biasanya orang hanya mengenal bukan, "Oh Ubudiah itu cuman kesehatan ya?" Iya, Enggak heeh. gitu. Jadi, banyak yang sudah kita turun ke dinas gitu ya, ke Mhm, sekolah yang mhm. mengatakan bahwa, "Oh ternyata Ubudiah itu banyak program studi," gitu kan. Mhm. Tapi, banyak juga yang sampaikan, "Oh cuma kesehatan." Nah enggak seperti itu gitu, gitu Mhm. jadikannya. Oke, nah pasti juga seorang orang yang nomor satu di program studi ya. Nah juga mungkin ini buat pemirsa juga nih, buat para penonton podcast kita nih, Mhm. kalau dalam masa-masa sekarang kayak juga masih ada ya mungkin masih, wah ini sebagai referensi juga gitu ya Mhm. untuk, apa namanya, memilih, universitas, memilih kampus atau juga jurusannya. Mhm. Apalagi juga mungkin buat, teman-teman penonton nih yang, apa namanya, suka gitu ya dengan, ilmu kesehatan. Iya. Nah, jadi kalau misalnya perannya ilmu kesehatan ini dalam, apa namanya ya, kesehatan masyarakat, ilmu Iya. kesehatan masyarakat, kalau dalam kesehatan, dalam bidang kesehatan itu perannya seperti apa aja sih? Dika mungkin, profesinya kalau misalnya lulus mereka bisa ke mana gitu sebelum. Jadi mungkin berbeda ya dari Mhm, program studi kebidanan, iya, mungkin program studi keperawatan, misalnya ada program studi farmasi juga mungkin, iya iya iya. gizi Iya, ya. gizi Nah, juga. jadi kesehatan masyarakat ini memang salah satu, lulusannya itu bukan dari tenaga medis itu jatuhnya Pak Armia, Iya, oh oke. lebih ke petugas kesehatannya. Nah, Mhm, jadi untuk tenaga kesehatan masyarakat ini itu bisa kita sebagai manajer, oke, contoh misal ah kita menjadi kepala puskesmas itu bisa. oke, Nah, kita manajemen, menjadi seorang pendidik juga bisa. bisa.
kemudian kita menjadi seorang komunikator juga bisa. Dan Mhm. salah satu juga di pengusaha Pak Armia. Oke, Nah, bisa ya? bisa jadi untuk profil lulusan dari prodi kesehatan masyarakat itu luas sebenarnya. Mhm. Tergantung nanti si mahasiswanya itu mengambil peminatan apa. Nah, Oh, contoh iya kalau iya. kita di Kesmas itu banyak peminatannya Pak Armia. Mhm. Ada yang di bagian administrasi, Mhm. bagian promosi kesehatan. Promosi kesehatan tuh bisa juga sebagai penyuluh Mhm. kesehatan. Jadi mahasiswa itu nanti masuk ke peminatan promosi kesehatan. Kemudian Mhm. ada kesehatan lingkungan, ada kesehatan kerja, ada Oke. kesehatan reproduksi dan juga ada gizi kesehatan masyarakat. Oh, Nah, iya. Berarti lebih general dan pastinya juga ini kalau misalnya untuk prospek kerja kayaknya juga lebih, terbuka lebar ya. benar Pak Nah, Armia. jadi untuk ada manajemen juga, Iya, selain juga ini karena juga sesuatu yang berhubungan dengan kesehatan di masyarakat. Ya mhm, benar ya, seperti, Dika sampaikan tadi ya, kalau misalnya sekarang ini kan namanya juga mungkin dari semasa sebelum pandemi gitu iya, ya. Nah, jadi itu banyak sekali, hal-hal yang terjadi di masyarakat ya. Nah, jadi itu peran dari, tenaga kesehatan. tenaga kesehatan itu juga sangat, luar biasa sekali. Namanya juga kalau misalnya, dalam kehidupan sehari-hari, bukan kita berdoa ya, tapi yang namanya Iya, juga ya sakit pasti mungkin ya kita juga bakal iya benar mengalaminya gitu benar ya. Nah, benar. dan juga itu peran penting dari, lulusan-lulusan di kesehatan terutama juga dalam ilmu kesehatan Iya, masyarakat, itu juga terbuka lebar di mana-mana benar ya. benar. Oke. Nah, terus kalau misalnya ini Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat juga yang salah satu menjadi favorit ya kalau Iya, di Universitas Muhammadiyah benar Indonesia benar ya. sekali. Nah, ini kenapa sih sampai sekarang alhamdulillah Masya Allah masih bertahan ya? Misalnya, yang ya mungkin orang kalau ingatnya kalau kesehatan masyarakat ya kayaknya di Muhammadiyah dari lulusan-lulusannya Iya ya. benar-benar. Mhm. Jadi kebetulan juga Ubudiah ini kan satu tadi prodi tertua gitu Iya, ya, sama oke, kebidanan. Yang heeh. kedua juga terakreditasi baik sekali gitu Wow, ya. ya. Ini sudah kemarin itu kan reakreditasi lagi Iya, ya. benar-benar Alhamdulillah juga sudah baik sekali. baik sekali. Kemudian juga Mhm. di kesehatan masyarakat ini juga kita memiliki program namanya rekognisi pembelajar lampau. Mhm. Jadi ada misalnya karyawan, Oke, pegawai iya. yang mau melanjutkan studi misalnya Pak Armia dari jalan Mmm. SMA atau jenjang dari D3 pengen Mhm. melanjutkan S1 tapi mungkin dengan waktu yang sesingkat-singkatnya itu bisa kita pakai program RPL gitu Pak Oke. Armia. Nah, jadi jangan khawatir nih buat pemirsa di rumah mungkin juga sekaligus informasi ya. Mhm. Karena juga banyak ini sekarang dan satu lagi yang spesialnya itu program RPL nih ini kalau sekarang ya, mungkin kalau nggak tahu kalau sekarang, tapi kalau misalnya kemarin-kemarin itu selama 2 tahun terakhir dan di cuman Ubudiah ya? Ya Iya kalau di Aceh ya? iya dulu, Wah, program RPL ini kita buka tahun 2021 Pak ya, Armia. wow, Nah benar jadi benar. satu-satunya Mhm, memang mhm udah mhm. 2 tahun, 2021, 2023 Iya, 2022 itu satu-satunya program, mhm. universitas swasta di Aceh Iya yang iya. menerima RPL cuman Ubudiah. Alhamdulillah kita Oke. itu menang hibah gitu Pak. Wow, Alhamdulillah Masya dari seluruh Allah. Indonesia Mhm. hanya sekitar 20-an kampus kalau Kampus nggak salah ya? yang lolos jadi hibah itu RPL gitu. Alright. Nah, Oh, berarti ini salah satu juga dalam program-program RPL itu program studinya termasuk juga ilmu kesehatan masyarakat masyarakat, ya. iya, Oke, nah jadi buat pemirsa atau juga para penonton kita nih, ya pasti juga sudah terarah gitu ya. Nah, mhm, jadi kalau misalnya dari keunggulan dari universitasnya atau juga terutama spesial IKM, Ilmu Kesehatan Masyarakat untuk S1-nya. Nah, terus kalau misalnya prestasi-prestasi terakhir nih, Bu Dika, kalau misalnya dari mmm, dosennya, dari dari mahasiswanya ya, iya kayaknya juga cukup, banyak juga ya? iya benar. Mhm, Jadi Pak Armia, sudah berapa tahun ini juga mahasiswa kita aktif nih MBKM nih. Jadi kan mhm. sekarang ada kampus Merdeka tuh, Iya 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 iya, Merdeka benar. Belajar ya Heeh. kan. Jadi banyak juga mahasiswa kita itu yang lulus dengan kampus Merdeka. Ada Luar yang lulus biasa, dari masya Allah. PMM, ada juga yang kampus Merdeka dan, kemarin, dan juga praktisi mengajar. Nah juga salah satu Mhm. prodi kesehatan masyarakat ada praktisi mengajar dari yang nasional gitu. Jadi memang alhamdulillah untuk yang prodi kesehatan masyarakat di sini, sudah banyaklah prestasi dan juga kita juga kemarin, ada kegiatan mobility student Pak Armia. Iya iya iya. Ya jadi kan, mobility student itu bisa seperti penggantian magang gitu atau Mhm Pak, kita mhm. kan ada praktek belajar Iya iya, lapangan. Nah, benar benar. mobility student kan bukan hanya Bisa. di Aceh gitu ya, tapi kita kan langsung ke luar negara ya. Iya Dan baru-baru benar. ini juga kita baru ke Bangkok ya Pak Iya Armia benar, ya. Bangko dan ini juga ada, ini udah ke angkatan ke berapa sih? 7 7 7 ya? iya. Nah ini juga langsung ke Bangkoknya Mhm. dan kayaknya juga tepatnya hari ini udah berangkat mereka ya. Iya benar Pak Armia. Wah,
Oke, ini juga salah satu program menarik gitu karena juga kalau misalnya apa ya, kalau sekarang eee, apa namanya, dari segi kurikulum gitu ya, nah Mhm. pasti juga itu sangat disesuaikan dengan apa yang terjadi. Itu benar kalau misalnya di IKM sendiri juga seperti itu juga ya, Bu Dika Iya, ya? sama sama, Pak, karena Iya, kita semua kan, memang sudah lebih ke case method dan PJBL. oke. Jadi memang, semua mahasiswa itu harus aktif, Pak Armia. Jangan Oke. kayak dulu kan kita Iya iya belajar, iya, Pak Armia, ya, belajar aja aduh. dosen dengar, dosen bicara, kita Mhm, dengar. Nah, sekarang nggak boleh gitu lagi, Pak Armia. Jadi mahasiswa itu juga harus aktif. Berbeda oke. dengan seperti dulu kita. Iya, Dulu kita menulis mhm apa yang mhm, di papan tulis, dosen tulis, kita mhm. juga menulis. Sekarang kan nggak gitu, Pak Iya, Armia. sekarang Apalagi udah udah mulai lebih canggih ya iya, kan? luar biasa sekali. Mhm. Nah, dan itu juga ini perubahan-perubahannya juga ya, karena juga kalau di, ilmu kesehatan masyarakat sendiri, nah kalau misalnya kerja samanya tuh juga luar biasa ya. Sudah, Pak, Ya, alhamdulillah. dengan industri. Wah, di Iya. mana aja nih yang mungkin yang program-program yang udah dijalankan? Iya, ya salah satunya ya tadi yang tadi mobility Mobil student ya student, kan, iya kalau yang di benar. luar negeri dan, Mhm, join publikasi alhamdulillah juga dosen-dosen di Kesmas itu iya banyak yang sudah, publikasinya di internasional gitu. iya. Nah ya Banyak tuh setiap tahunnya pasti ada gitu. iya, ini luar biasa sekali ya kalau misalnya ini jadi penyemangat juga nih kalau misalnya dosen nggak hanya jurusannya yang, ya alhamdulillah itu juga sangat baik ya, akreditasinya juga baik sekali, terus juga dosen-dosennya ini emang semuanya berkompeten. Wah, ada aja ya publikasi-publikasi yang, atau juga prestasi-prestasi itu yang juga berkolaborasi dengan Benar, mahasiswa juga ya, Bu Dika benar ya? benar, itu wajib. Kalau Hmm, kita kan sebagai di prodi Kesmas itu wajib, mahasiswa itu wajib berkolaborasi dengan dosen, oke. baik di tingkat penelitian dan juga di tingkat, pengabdian masyarakat, gitu. Jadi Mmm, mahasiswa itu harus aktif semuanya dalam kegiatan dosen juga gitu. oke. Nah, terus kalau kita berbicara tentang, apa namanya ya, hal-hal yang sekarang berkembang di masyarakat gitu ya. Mhm, Nah, itu mungkin kalau dalam dunia, ada ya kalau misalnya gini, kalau misalnya mungkin dari, ya dokter atau juga mungkin mhm. lebih ke, apa istilahnya, dalam, tenaga medis ya. Iya benar Nah, benar. terus itu juga mungkin lebih kepada penyakit-penyakitnya segala Mhm macam. Nah, terus mhm. kalau misalnya kalau dari, apa namanya, dari lulusan ilmu kesehatan masyarakat ini, Mhm. yang pastinya juga ini masuk dalam tenaga apa tuh, tenaga Iya, kesehatan. Nah petugas itu kesehatan. heeh, itu yang apa sih sekarang mungkin yang lagi difokuskan gitu, yang Iya, menjadi apa ya, sesuatu yang wah ini apa ya, masalah serius gitu dalam masyarakat atau mhm. penyakit-penyakit apa aja atau juga Oke. fenomena kesehatan apa aja sih dalam masyarakat yang sekarang mungkin lagi di ini Iya nih? benar Pak Armia. Jadi kan beda ya mungkin kita dengan Mhm, tenaga medis ya Pak Armia. oke. Itu kan Kalau orang ada kasus, wah langsung gitu ya ya, benar. kalau misalnya Kalau, medis atau mhm, tenaga, dokter atau perawat iya itu iya iya. fokusnya pasti orang yang sakit, Iya ya benar, kan? mhm, Tapi kalau kita yang di kesehatan masyarakat enggak Pak. Jadi mhm. fokus kita itu masyarakat yang sehat. Oh, ini dia Yes. kontraslinya ya. Iya Wah, benar. oke oke Jadi yang menarik kita nih. jaga itu masyarakat yang sehat, jangan Mhm, sampai masyarakat itu terkena penyakit, kayak penyakit, gitu. mhm. Nah kalau kita lihat sekarang ya salah satunya yang untuk penyakit, kalau bagi anak-anak ya banyak stunting ya nih Ya, Kak. itu juga Nah, jadi perhatian pemerintah juga ya. stunting dan Mhm, juga, penyakit-penyakit tidak menular sekarang udah mulai. Jadi banyak mhm, juga anak-anak remaja ini sudah mulai hipertensi. oke. Sudah mulai DM gitu. Iya Jadi ya. masih sekarang penyakit, tidak menular itu udah mulai banyak nih Iya, kalau dulu mungkin dialami kita yang ya, menular yang mungkin jadi perhatian khusus, tapi sekarang yang tidak menular itu yang juga benar. wah semakin ini ya. Makin merebak nih sekarang Mhm. penyakit tidak menular apalagi, baru kemarin tuh dapat berita tuh kalau banyak di usia 20 tahun ke atas yang hipertensi. Nah itu Wah, kalau juga dulunya cuma orang yang berumur, ya lansia gitu lansia. kan, sekarang sudah Mhm, mulai ada remaja gitu. Kemudian, mhm, yang, di usia muda lah, usia mhm. muda. Kemudian yang stunting tadi. Iya Nah iya itu iya. masih menjadi PR kita sebenarnya sebagai tenaga Mhm. kesehatan. Kenapa sih stunting itu di Aceh atau khususnya di Aceh Iya iya ya, benar. itu semakin belum menurun walaupun penurunnya hanya Mhm. dua Iya benar benar persen, benar benar. 3% itu apa sih penyebabnya Iya. Nah, gitu. kalau dalam mungkin dalam kajian ilmu atau juga mungkin dari, apa ya, pengalaman dari Mhm, Dika sendiri nih. mhm, Nah, sebenarnya kan kalau misalnya oke mungkin kalau saya sebagai masyarakat nih ya, mungkin benar, yang melihat atau juga mungkin, sebenarnya kan kalau misalnya, apa ya, kita tuh ya masya Allah alhamdulillah bukan yang di tempat, daerah yang mungkin kekurangan pangan atau apa benar kan gitu. benar. Nah, tapi ada juga mungkin ya dari teman-teman saya yang mungkin di luar Aceh yang, wah kok bisa gitu ya. Mhm. Nah, itu mungkin selain, penyebab apa sih sebenarnya khususnya apa gitu yang terjadi stunting? Kalau stunting itu yang sudah pasti pertamanya Gizi. ya status gizi Gizi lah ya, ya ya kan, lebih benar-benar. ke gizi. Mhm, Jadi
pada ibu hamil. Nah, itu bukan hanya pada ibu hamil. Dari sebelum kita mulai hamil atau remaja itu sudah mulai mengkonsumsi ya yang bergizi gitu ya, status Oke. gizi baik gitu Heeh. istilahnya. Karena apa? Karena juga banyak sekarang masyarakat atau anak-anak sekarang semua fast food. Iya, itu dia ya Ya yang sekarang, kan, wah. banyak kali yang makan makanan fast food, Mhm. banyak makan micin. Nah, itu juga yang mempengaruhi juga salah satu nanti penyebab stunting Oke. gitu. Jadi memang saya juga ada banyak melakukan penelitian tentang stunting Iya ya. benar-benar. Baru-baru ini saya juga ada melihat di daerah Pulau Aceh. Pulau Aceh, Nah, itu heeh. lumayan juga angka stuntingnya. Nah, juga Mmm. kemarin saya coba mendengar dan informasi lah. Kita kan namanya juga tenaga kesehatan ya Iya, Pak Armia pasti ya. dapat Jadi kita informasi itu apa penasaran gitu ya, kenapa sih heeh. terlalu banyak masih anak stunting gitu kan. Mhm. Tanya kenapa bisa stunting? Salah satu mungkin pengetahuan dari ibunya. Mmm. Pengetahuan ibunya, kemudian ibunya juga mungkin atau dukungan keluarga lah. Oke, Mungkin masih heeh. kurang peduli, oh mungkin anak saya kok makan nasi aja ya nggak apa-apa Iya ya, gitu. itu bagi yang udah apa, balitanya ya atau heeh, Balitanya, tapi bener ya. kalau sebelumnya dari usia remaja sampai hamil itu harus asupan gizinya harus bagus gitu Pak Mmm. Armia. Nah, karena kita ada juga Bu Dika nih salah satu yang mungkin, ya bisa dibilang menguasai di hal ini ya, karena mungkin ya Mhm. sesuai dengan profesinya atau juga dari pengalaman penelitiannya, pekerjaannya gitu. Nah, terus kalau misalnya sekaligus ya untuk pengetahuan juga nih Dika untuk, apa, ibu-ibu, terutama ibu-ibu ya, ibu Mhm. muda ini ya Iya kayak juga benar. mungkin jangan hanya cuman melihat hal-hal lainnya, tapi mungkin jarang melihat, informasi-informasi tentang kesehatan. Nah, mungkin kalau nonton kita, itu efek terburuk dari, stunting ini untuk orang-orang itu Sudah apa pasti sih? Heeh. lebih baik itu Pak, perkembangan otaknya, itu Oke, sangat kasihan ya. berpengaruh. Jadi Mhm. makanya anak-anak ini, apa namanya, kasihlah asupan gizi yang bagus, gitu kan. Mhm. Proteinnya, karbohidratnya, mineral, Iya, vitamin itu harus seimbang gitu. Jadi oke. sehingga anak-anak ini juga tumbuh kembangnya juga baik gitu Pak Armia. Iya. Nah, berarti juga ini sangat berpengaruh ya untuk dia dewasa Mhm, nanti kan, benar perkembangan benar otaknya ya seperti benar, Dika sampaikan tadi ya. benar benar Pak Armia. Oke. Nah, terus kalau di Aceh sendiri kalau stunting ini ada juga yang, apa namanya, bukan apa ya, bukan menyerang, istilahnya Iya. para pengidap atau juga penderita stunting ini tidak hanya, balita atau anak-anak ya? Memang kebanyakan yang Kalau di sini itu kita kondisi kita anak-anak bayi ya? balita dan juga, Mhm. pemerintah pemerintah sendiri Aceh itu juga sudah ini nih, "Yuk kita, biar supaya stunting ini Mhm. tidak ada lagi Iya, bagaimana caranya?" Nah, oke. jadi mereka sudah memberikan misalnya susu dari Dinas Oke, iya Kesehatan iya iya Bina iya, susu, heeh. kemudian, makanan-makanan yang bergizi. Kemarin ada Mhm. pembagian susu gratis gitu kan untuk Mhm. anak-anak yang stunting, kemudian dilihat lagi perkembangannya apakah setelah diberikan makanan yang atau asupan gizi yang bagus Mhm. itu apakah sudah, bagus Iya, gizinya atau benar. tidak. Karena kan Mhm. kalau stunting itu kan kita dilihat dari tinggi badan Oh, oke, itu dengan, dia. umur usia. Jadi Mhm. usia itu harus sesuai dengan tinggi badannya gitu. Alright. Nah, berarti itu mungkin, dari apa, kalau misalnya dari bentuk fisikalnya, misalnya dari bentuk fisiknya kurus atau apa itu Ah, stunting? Oh, saya eee stunting juga nih kayaknya ya. Ya mungkin Pak Arya bukan stunting nih, Pak Arya Sta mungkin cuman bagian, status gizinya kurus nih mungkin iya iya ya. iya, Tapi kalau mungkin, yang, anak-anak ya bukan hanya dilihat dari kurusnya Pak enggaknya Arya, ya, tapi tinggi ok badannya juga. Kalau Pak Arya mhm, kan badannya nggak iya ini, ya, nggak mungkin pendek ya kan. Jadi stunting tuh jatuhnya dia ada pendek sama sangat pendek. iya. Nanti akan diukur kembali dia Iya, gitu terus Pak. juga sama, mungkin ibu-ibu juga bisa melihat perkembangan Iya, ini ya, ot kognitif atau juga mhm, otaknya, berpikirnya. Wah, mengerikan juga ya, karena itu juga menjadi salah satu yang hal yang menjadi, apa namanya, perhatian khusus gitu ya. benar Nah, karena sekali juga Pak dari Arya. pemerintah itu juga dari apa namanya, karena juga di Aceh seperti Dika sampaikan tadi salah satu daerah yang punya angka stunting yang Lumayan, lumayan ya, benar dan sekali. juga penduduknya juga sedikit, nah itu juga Iya, masih digalakan. mhm. Nah, terus kalau misalnya, mungkin tidak hanya untuk, stunting, tapi kalau misalnya masalah-masalah lainnya gitu ya, kalau misalnya mungkin kalau sekarang apa sih yang jadi fenomena juga, karena juga banyak yang stres, segala macam itu juga bisa menyebabkan kesehatan ya, ujung-ujungnya juga Bisa mungkin jatuh ke mental health itu Pak Armia ya? iya. Nah, ini juga yang menjadi perhatian khusus dalam dunia, kesehatan masyarakat ya. Iya benar. Nah, itu juga, itu kalau di Aceh sendiri gimana sih angkanya? Banyak Kalau yang depresi atau juga terutama udah banyak itu mungkin karena kan faktornya banyak tuh Pak. mhm, Salah satu juga untuk depresi, stres itu kan juga salah satu yang kayak nafsa. ya Nah, benar ya larinya ke itu aduh, itu semua
berkaitan tuh Pak Armia. Jadi Hmm, memang orang kesehatan masyarakat ini kita melihat orang yang sehat dulu. iya Memang ada benar-benar. yang sakit gitu kan. Tapi yang kita cari itu orang yang sehat. Jadi memang Iya. fenomena sekarang untuk masyarakat ini banyak yang penyakit tidak menular satu. Mhm. Kemudian memang penyakit menular masih ada Pak Iya Armia, iya iya, pasti ada. pasti, ya. Kemudian tadi kenakalan remaja. Nah, Oke. kenakalan Mhm. remaja itu lumayan Pak Armia. Iya, Kalau kita angkanya lihat, pun parah nah, ya yang pengguna banget. narkotik apa itu namanya, nabza Nafsa itu, itu, heeh. itu lumayan tuh apalagi di Aceh gitu kan, Mhm. karena juga kita melihat fenomenanya Oke. gitu. Mhm. Dan kemudian ya dan lain-lain juga penyakit-penyakit yang memang ya salah satunya penyakit tidak menular itu yang Mhm. sangat sudah mulai sekarang marak di Indonesia nih, lebih banyak penyakit tidak menular gitu. Wow, iya tuh. Mhm. Nah, terus juga ini kalau misalnya mungkin boleh cerita sedikit, karena kan salah satu seingat saya ya, penelitian dari, Dika dan, apa namanya itu tentang nabza ini ya, Iya itu yang benar, mungkin yang benar, kemarin iya, baru-baru ya. iya, iya. Nah itu, kita di posisi berapa sih sekarang terutama untuk, angka-angka untuk pelajar atau juga remaja yang, apa namanya, bisa apa dibilang, bisa korban ya, korban dari iya, Korbannya heeh, kalau di Aceh mungkin, pengidap itu. saya kurang tahu juga Iya, Pak Armia cuman karena kan presentasinya jadi karena saya penelitian satu tempat nih, mhm, iya iya benar. memang di Indonesia tuh ramai Pak yang Mhm, kenakalan remaja terhadap nafsa ini. iya. Cuman yang tempat penelitian saya itu memang remajanya di usia 13 sampai 17 tahun ke atas. Oke. 20 tahun masih ada sih. Mhm Nah, mhm. itu memang rata-rata apa namanya, semua, positif. Nah, Wah, kebanyakan itu saya memang, mhm. sabu. Sabu ya, Iya iya iya. bukan biasa kan kita kalau di Aceh tuh, apa, ganja ya, Pak, ya. Mhm mhm. Tapi, ganja sudah mulai menurun nih, Iya, lebih kebanyakannya sabu gitu. sabu. Nah, Iya ini apa, sangat disayangkan sekali ya karena emang benar, apa namanya itu masih generasi-generasi yang masih yang, muda, muda, produktif tuh masih benar, semangatnya benar, tuh Pak kalau Armia. misalnya umur segitu berarti SMP, SMA gitu ya? Iya, SMP, SMA. Mhm. Dan mungkin, itu perlu jadi dukungan keluarga juga dan juga ini ya, kurangnya pengetahuan Pak biasanya Pak. Jadi Mhm. biasanya anak-anak ini bukan hanya pengetahuannya saja, tapi karena ikut-ikutan. Iya, Ya, karena itu jadi sesuatu yang wah keren gitu ya. yes, jadi dia Aduh kasihan deh. pergaulannya ini Mhm. kalau nggak pakai narkoba berarti nggak usah masuk ke circle saya. Ah, Iya kan iya bisa iya gitu kan benar. Jadinya pergaulan sendiri sekarang. kalau di sekolah Iya. ya. Habis itu juga karena juga broken home juga bisa terjadi. Mhm. Jadi dia mungkin stres, nggak tahu mau ngapain, ya terakhir larilah ke barang-barang yang haram gitu Pak Iya, Armia. kasihan ya. Nah, Mhm. ini kalau misalnya, apa namanya, apa sih gitu, apa namanya, yang mungkin harus dilakukan sama orang tua terutama, ya nggak hanya ibu, tapi juga bapak juga ya. Karena kan Ya. juga banyak ini kalau nggak salah ya, mungkin ada beberapa pada saat, talk show juga, Mhm. itu saya juga pernah, apa, kedatangan dari mungkin orang BNN segala Iya macam gitu ya. benar. Nah, jadi kadang-kadang, para orang tua itu terlambat gitu dalam mengetahuinya gitu Benar ya. Nah, benar Pak sebenarnya Armia. kalau misalnya mungkin dalam ada teori mungkin yang pastinya juga mungkin dalam, apa namanya, dari, Ibu Dika ya dari Benar. pengalamannya atau juga mungkin dari keilmuannya. Nah itu, eee, tanda-tandanya gitu ya. Nah pastinya juga mungkin apa sih yang harus dilakukan sama orang tua gitu ya? Sudah pasti Pak Armia Menget berilah pendidikan mhm, dan pengetahuan yang tepat ya. Artinya iya, tepat itu ya jangan setengah-setengah beri mhm, pengetahuan kepada anak anak terkait ya, dengan nafza. mhm, Nafzanya itu kan bukan hanya dari eh, penyebabnya saja, iya tapi iya. nanti faktor Iya risiko dia benar, setelah setelah nafza itu apa gitu kan. mhm, Kemudian setelah dari pengetahuan, orang tua itu juga harus lebih akrab istilahnya iya benar. sering bercerita dengan Mhm, anaknya. Baik itu ibunya dan ayahnya. Nggak boleh juga ibunya saja. iya iya benar. Karena kan Karena sekarang ada yang apalagi yang cowok-cowok ya mungkin sama orang tua aduh mhm, sama bapak iya terutama bener. ya, malas kadang-kadang mungkin takut atau apa, nah Heeh, oke. jadi anak itu sebenarnya jangan takut sama orang tua, tapi Mhm, segan. Jadi si benar iya, ibu atau si bapak gitu kan atau anak ini bisa dengan luasa berbicara dengan ibunya atau ayahnya, bercerita iya, tentang dunianya benar benar gitu. benar. Karena saya terapkan gitu, orang tua saya gitu Pak Armia. Mhm, Jadi iya kalau iya orang iya tua iya saya benar. tidak tidak apa namanya, menutup
nggak boleh cerita anaknya ini enggak, tapi orang tua saya sering duduk nih, ada Hmm. apa hari ini? Iya 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 Gitu iya iya, cerita, benar. kegiatannya apa hari ini gitu. Mhm. Jadi anak ini juga terus berterus terang sama orang tuanya dan Mhm. orang tuanya juga bisa memberikan edukasi sama anaknya, apalagi Mhm. tentang banyaknya kenakalan remaja. Dan orang tuanya sendiri juga itu harus cari informasi Pak Armia. Iya benar benar benar. Jangan Jangan juga iya. udah anaknya cerita, si mama atau si Ya udah ayahnya nggak ada nggak udah solusi. nggak ada solusi. Jadi Heeh. si ibu sama ayahnya juga harus banyak membuka. Sekarang sosial media banyak ya Pak Mhm Armia ya, mhm mhm. buka Google lah, Iya, buka inilah terkait dengan bagaimana kenakalan remaja benar. sekarang. Itu Iya, harus lebih kita bilang khatam lah orang tuanya. Jadi benar benar. sehingga kalau memberikan edukasi kepada anak dan pengetahuan itu lebih terarah gitu Pak Iya. Armia. Nah benar nih seperti yang Dika sampaikan ya, karena Mm-mm. kalau sekarang mungkin kalau orang sepele Iya komunikasi gitu benar. kan. Karena saya juga sering ngobrol sama Mm-mm. anak cuma ya paling tapi yang dimaksud sama seperti penjelasan dari Dika tadi, ya kalau misalnya komunikasi kita benar-benar tahu keadaan anak kita Iya. sekarang lagi apa, dari masalah apa ya, mungkin dari kita Mm-mm. menanyakan. Kalau misalnya dari si anak belum memulai berarti orang tua gitu yang harus memulai membangun Benar, komunikasi ya. benar itu Pak Karena Armia. emang aduh bukan kita apa ya, bukan kita menakut-nakuti tapi emang yang fenomena sekarang kita lihat di berita ya kan, Benar sekali ada Pak yang Armia. depresi, ada yang bunuh diri, itu Benar. rata-rata masih yang apa anak-anak Usia muda iya semua. maksudnya terpikir ya terlintas sama mereka itu yang setelahnya juga orang tua baru menyesal ya, Iya. nangis darah setelahnya Karena gitu kan gini itu udah Pak terlambat Armia, karena kan kasihan ya. banyak juga anak-anak sekarang Mhm. dengan gadget semua ya Pak Armia. Iya Gadget benar-benar. itu juga Nah itu dia juga ini tidak bisa gini ya, komunikasi itu gara-gara gadget jadi terputus. terputus. Apalagi di rumah. Saat masuk rumah, assalamualaikum ma, masuk kamar satu, dua, Iya. yang misalnya banyak anak ya Pak ya, Iya satu masuk sana masuk satu, udah. ibunya di kamar, Iya jadi ibu tidak juga ada asik sendiri. komunikasi gitu. Kenapa? Karena udah ada gadget gitu. Jadi memang Oke. gadget itu juga agak mempengaruhi Pak gitu. Mungkin dari usia, apalagi anak sekarang kan dari kecil juga Iya ya kan udah dibiasain sudah kan. Jadi dibiasakan orang tua. sedikit Memang mungkin salah satunya saya juga Pak ya iya. gitu Pak. Tapi boleh tapi jangan yang berlebihan kan. Benar, Jangan benar lihat sering. mungkin anaknya pengen atau apa pengen apa gitu. Heeh. Mungkin dia lapar tapi HP. Padahal dia Ya udahlah pengen makan iya ya kan. gitu. Itu juga aduh ini hal-hal yang kecil Oh tapi iya. itu juga bisa berefek ke depannya Benar ya sekali kan. Bapaknya. Oke, nah jadi mungkin kalau misalnya mungkin di sesi-sesi terakhir juga, nah itu kan banyak ya misalnya apa fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat yang dalam Iya, kesehatan jadi tidak hanya kesehatan yang physically kita bisa lihat tapi ke benar. mentalnya sekarang ya. Iya benar Dan sekali. akibatnya tuh gila-gilaan dan kita juga ngeri-ngeri sedap gitu lihat jadi media sosial ya kan, pembulian, bunuh diri. Kalau dulu mungkin ya jarang terjadi dan kalau ada pun kayaknya juga orang-orang yang sudah dewasa, tapi sekarang Benar. udah Anak terlintas kecil Pak. anak-anak kecil ya. Dan juga salah satunya mungkin pernah adik saya Pak jadi korbannya Pak. Oh ya? Pembulian dulu ya waktu SD. Oh iya benar benar Ya, benar. adik saya juga pernah jadi korban dulu Pak. Jadi Mhm. adik saya ada 2 perempuan, dua-duanya pernah jadi korban untuk pembulian. Dan Wow. akhirnya ya yang harus turun tangan siapa ya? Kita sebagai Iya yang orang keluarga, dewasa ya benar orang kan dewasa gitu. ya. Jadi kalau memang banyak sekarang anak-anak itu mungkin merasa sok hebat ya kita Iya iya bilang karena benar-benar. memang karena ini Pak gadget. Jadi Iya iya melihat iya melihat. melihat ini oh jadi harus menjadi penguasa misalnya di Mhm. sekolah gitu. Jadi sehingga yang korbannya itu teman-teman yang lemah gitu. Iya benar-benar. Sayang-sayang juga kan Iya iya sayang iya. juga teman yang sebagai korban itu gitu. Oke, ya karena kan juga apa namanya mungkin pengaruh dari ya apa ya film-film sekarang Iya juga benar gitu sekali kan. Pak Jadi kalau Armia. misalnya sekarang ya kira-kira yang paling berkuasa di sekolah seperti Dika bilang tadi, jadi nah itu yang paling keren. Jadi sekarang nggak yang mencari ke lebih berprestasi ya, tapi lebih kepada apa namanya afirmasi Iya, pengakuan gitu. benar sekali, Wah itu sangat. keren. Mm-mm. Abis itu gaul ya Iya, sekarang ya kan, semakin HP canggih, semakin berteman, semakin iya, HP nggak canggih kadang nggak berteman nggak tuh anak-anak berteman. sekarang ya kan. Iya, nah itu juga fenomena yang dihadapi sama orang-orang di kesehatan masyarakat nih Hmm, pemirsa. Nah itu jadi baru 1, 2, 3 kasus yang mungkin itu yang mewakili yang sekarang lagi marak-maraknya benar ya. sekali. Nah jadi itu memang perannya dari apa namanya tenaga kesehatan yang tentunya juga apa di lulusan dari S1 Kesehatan Masyarakat. Nah terus kalau misalnya peran apa ya dari akademisi sendiri, nah pasti juga mungkin dari Koldika pastinya juga ini ya melaksanakan tridharma ya, yang Benar pasti juga turun ke sekali. masyarakat. Terus juga mungkin dari penelitian dari Dika yang ya alhamdulillah juga berskala internasional ya. Alhamdulillah Pak Nah, Armia. studi kasusnya dan juga Alhamdulillah. punya dampak yang positif itu dari publikasi ke masyarakat ya. Benar. Nah, terus juga kalau bisa dari kampusnya sendiri atau juga dari mahasiswanya sendiri itu bagaimana tuh Kak kalau misalnya untuk
apa namanya, mereka terjun langsung peran mereka ke masyarakat, Ah, mahasiswa dan dosennya iya, gitu, jadi Pak? kita kan ada tridharma kayak Iya Pak iya Ramia benar. bilang tadi kan. Jadi Mhm. salah satunya itu ada pengabdian masyarakat. Iya. Nah, di situ mahasiswa juga ikut serta Pak Armia. Mhm. Jadi kita Oke. juga kebetulan di Prodi Kesehatan Masyarakat seperti tahun 2023 Mhm. kemarin, anak-anak kita itu kan kita berkolaborasi dengan UNICEF. Oke. Nah, itu turun ke sekolah, Mhm. memberikan edukasi terkait dengan imunisasi dulunya waktu Oh, oke. 2007 tuh. Jadi Mhm. mahasiswa ini tetap ikut promosi istilahnya atau Mhm. penyuluhan, Mhm. penyuluhan ke masyarakat tentang kesehatan gitu. Oke, Jadi benar-benar. baik dari penyakit, baik tentang masalah kesehatan apapun, dan itu juga didampingi oleh para dosen gitu. Iya, itu langkah nyatanya ya. Mhm. Oke, nah pasnya juga nih karena kita juga sudah di penghujung untuk podcast kita ya, nggak apa-apa nih kurang lebih beberapa detik ya. Ini udah warning-warning tadi ya. Hekal, adik-adik semuanya. Oke, nah pasnya juga mungkin itu dia yang pastinya juga mudah-mudahan tadi kita juga sudah ngobrol dengan Dika ya, yang pastinya Iya, juga dari apa prestasi dari kampus, jurusan kesehatan kesehatan masyarakat ya, masyarakat, iya. prospeknya dan juga informasinya sudah sangat lengkap dan tentunya juga prestasi-prestasi dari Budika sendiri yang mudah-mudahan bisa memotivasi gitu ya. Oke. Oke Dika, terima kasih banyak nih untuk kebersamaannya Sama-sama Pak ya. Armia. Nah pasti juga kita menunggu buat para adik-adik mahasiswa yang tertarik dari obrolan kita tadi. Wah, saya berarti cocok nih di S1 Ilmu Kesehatan Iya. Masyarakat karena sekarang lagi dibuka ya. Benar, masih dibuka nih Mhm. pendaftaran adik-adik. Jangan lupa daftar segera. Kalau webnya apa ya? www.sipenmaru.ui.ac.id gitu. Oke. Kalau pengen tahu mungkin Hah? sejauh mana sih untuk kesehatan masyarakat, mungkin bisa hubungi saya. Oke, nah jadi mungkin dari Instagram Budika juga Iya nanti ya. benar. Nanti kita juga cantumin ya. Boleh Instagram juga web prodi mungkin Iya Pak web Armia? prodi Iya. ya bisa. Nah jadi bisa langsung to the point gitu Mm-mm. ya. Oke Dika, thank you. Kita say goodbye nih untuk pemirsa semuanya. Kita pamit. Terima kasih. Assalamualaikum.